Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kita hormati orang tua kita Bapak Kiai Muhammad Suharli, yang insyaallah kita doakan mudah-mudahan Allah selalu menjaga beliau dalam iman Islam, diberikan kesehatan, diberikan usia yang panjang dalam sehat walafiat insyaallah, sehingga dapat memberikan manfaat ilmu beliau kepada kita sekalian, kebahagiaan kita hidup di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tema hari ini adalah mengenai takabur, dan saya masih menggunakan kitab yang sama, yaitu kitab Tanbihul Ghafilin karya Syekh Abu Lais As-Samarkandi. Untuk tema sombong kita bisa lihat di buku Tanbihul Ghafilin jilid 1 halaman 297. Sedangkan untuk perkara ujubnya itu perkara di halaman 265 kitab jilid kedua, Tanbihul Ghafilin jilid kedua. Untuk mempersingkat waktu, kita akan bahas bersama-sama mengenai dua perkara ini, yaitu mengenai sombong dan ujub, yang pada intinya adalah sama. Ya, cuma kalau ujub itu lebih kepada kita menampakkan dengan terang-terangan ya akan kelebihan yang kita miliki kepada orang lain dan menganggap orang lain lebih rendah dari kita atau tidak mengetahui. Sedangkan ujub ini letaknya agak lebih tersembunyi, jadi agak lebih sulit kita untuk menghindari ujub ini, dan kedua-duanya sama-sama bisa menghanguskan atau menghilangkan pahala-pahala ibadah yang kita lakukan. Jadi betapa banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan, tapi kalau masih ada kesombongan atau masih ada perasaan ujub dalam diri kita, maka ini bisa menghalangi kita masuk ke dalam surga. Karena persyaratan masuk surga itu sangat ketat, ya, sebagaimana dicantumkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88-89, ya. Qauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang bersih dari perbuatan maksiat, bersih hatinya dari dengki, dari sombong, takabur, ujub, sum'ah dan lain sebagainya. Ya, ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bukan hanya perkara ibadah yang kita perhatikan, tapi mengenai penyakit-penyakit hati ini pun harus kita perhatikan. Karena diibaratkan nanti dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ada orang yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala yang begitu banyaknya, ternyata ketika berhadap Allah Subhanahu wa taala, pahala tersebut hilang sama sekali. Akor istilahnya. Karena apa? Karena banyaknya penyakit hati di dalam dirinya. Masih ada ujub, masih ada sombong, masih ada sum'ah, masih ada hasud dan lain sebagainya. Ghibah yang kemarin ghibah. Nah, itu semua perkara-perkara penyakit hati yang bisa menghanguskan pahala ibadah yang kita sudah lakukan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, begitu banyak perkara mengenai takabur ini, kita akan bahas dalam waktu yang sangat singkat. Begitu banyak perkara mengenai sombong ini, diantaranya Allah cantumkan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 60, surah Al-Mu'min itu surah ke-40, ayat 60 kita bisa dapati di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi perkara sombong ini bukan perkara yang sepele. Perkara sombong ini bisa menghalangi kita masuk ke dalam surga. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, selagi masih ada kesombongan, meskipun hanya sebesar biji zarrah, maka fi qalbihi, dalam hadis Rasulullah sampaikan, maka fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibrin
yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin. Tidaklah akan masuk ke dalam surga orang yang walaupun di dalam hatinya itu ada sebesar biji atom, sebesar zarah daripada kesombongan, maka itu bisa menghalangi kita masuk ke dalam surga. Jadi kita harus perhatikan juga kriteria-kriterianya. Kemudian di dalam Quran surah Az-Zumar, Az-Zumar ini surah ke-39, di ayat 72-nya Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Maka masuklah kalian melalui pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi tempat tinggalnya orang yang sombong itu adalah sudah pasti di neraka. Hanya sebesar biji zarrah pun itu bisa menyebabkan seseorang terhalang untuk masuk ke dalam surga. Karena persyaratannya ketat. Qalbun salim, hanya orang-orang yang hatinya bersih. Nggak ada sombongnya, nggak ada ujubnya, itu yang insya Allah bisa masuk ke dalam surga. Kemudian juga di dalam surah An-Nahl, yaitu surah ke-16 ayat 63, Allah katakan, innahu la yuhibbul mustakbirin, bahwa sungguhnya Allah itu sangat tidak suka dengan orang-orang yang menyombongkan diri. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain, yang berkenaan dengan masalah sombong. Yaitu diantaranya adalah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan sampaikan hadis ini bersumber juga dari kitab Tanbihul Ghafilin, bahwa dikatakan di dalam hadis dari Qatadah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man faraqat ruhuhu jasadahu, wa fi riwayatin man faraqad dunya wa huwa bari'un min thalathin dakhala jannah minal kibri wal khiyanati wad dain. Ya. Barang siapa yang nyawanya berpisah dengan jasadnya, atau dalam riwayat yang lain disebutkan, barang siapa yang berpisah dengan dunia atau dia meninggal, sedangkan ia bebas dari 3 hal. Ketika kita meninggal dunia, kita bebas diri kita dari 3 hal, maka kita insya Allah akan masuk ke dalam surga. Bebas dari apa? Yang pertama dari rasa sombong, yang kedua dari khianat, dan yang ketiga adalah perkara hutang. Jadi benar-benar sombong ini bisa menghalangi kita masuk ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan, qala Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, al-azamatu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani fi wahidin minhuma alqaituhu finnar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala, kebesaran itu adalah pakaianku dan kesombongan itu adalah selendangku. Oleh karena itu, siapa yang berusaha menyaingi aku pada salah satu di antara keduanya, maka aku akan melemparkannya ke dalam neraka. Wal iyyazu billah. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa terbebas dari sifat sombong, dan saya yakin insyaallah kita yang sudah berusaha untuk menuntut ilmu, apalagi sudah pernah berhaji, berumrah, mudah-mudahan Allah bisa menetapkan hati kita untuk terjaga dari sifat sombong. Nah, yang susah adalah daripada sifat sombong ini. Dua-duanya memiliki kriteria yang sama. Ya. Saya akan buka kitab Tanbihul Ghafilin yang jilid kedua. Kitab Tanbihul Ghafilin jilid kedua. Nah, ini di halaman 265. Itu adalah perkara mengenai ujub. Kalau tadi sombong itu dengan kita memperlihatkan secara terang-terangan, entah itu kelebihan kita, kelebihan dalam hal harta, kelebihan kita dalam hal ilmu, kelebihan kita dalam hal paras wajah, itu kita terang-terangan kita perlihatkan kepada orang lain. Kalau ujub ini kita merasa bahwa diri kita baik, kita merasa bahwa diri kita lebih baik dari orang lain, tapi itu sifatnya tersembunyi, tidak kita ungkapkan. Nah, itu adanya letaknya di dalam hati, muncul perasaan bahwa kita lebih baik dari orang lain. Oh, ternyata menurut orang lain saya hebat. Oh, ternyata menurut orang lain saya alim. Oh, ternyata menurut orang lain saya hafiz Quran. Dan ada kebanggaan di dalam diri kita akan kelebihan kita tersebut, maka itulah yang disebut dengan ujub. Oleh karena itu akan sangat sulit sekali kita untuk bisa menghindari penyakit ujub ini. Bukan hanya masyarakat umum, bahkan tidak jarang bahwa orang yang sudah dipanggil sebagai seorang ustadz atau seorang kiai, kalau dia tidak
pandai-pandai untuk menjaga hatinya bisa terjerumus ke dalam perkara ujub ini. Kenapa kita harus perhatikan? Karena ujub seperti halnya takabur, ya. Ujub itu seperti halnya takabur, dapat membinasakan kita atau dapat menghanguskan amal ibadah yang sudah kita lakukan. Sebagaimana tercantum dalam hadis riwayat Tabrani bahwa ada 3 hal yang dapat membinasakan kita. Yang pertama adalah kekikiran yang diperturutkan, yang kedua hawa nafsu yang diumbar, dan ketiga kekaguman seseorang pada diri sendiri. Kita kagum pada diri kita sendiri, itu sudah masuk kategori ujub. Wah, saya hebat ternyata. Oh, saya tadi malam bisa mengerjakan sholat tahajud 8 rakaat. Masya Allah. Orang lain belum tentu bisa. Ini sudah masuk kategori ujub. Dan itu dikatakan dalam hadis riwayat Tabrani itu bisa membinasakan kita. Membinasakan dalam artian bisa menyebabkan pahala-pahala ibadah yang sudah kita lakukan itu menjadi hangus. Mengapa ujub dapat membinasakan? Ujub dapat membinasakan karena ujub ini dapat menyeret manusia kepada sifat kabur. Jadi ujub ini adalah merupakan langkahnya syaitan untuk menjatuhkan manusia kepada kesombongan. Kita akan ungkapkan beberapa hadis Nabi, riwayat hadis Nabi yang tercantum di dalam kitab Tamdihul Ghafilin ini. Kita akan sampaikan dalam waktu sangat singkat. Ya, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih, ya, bahwasanya ia berkata, pada zaman dahulu ada seorang yang sudah beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Bayangkan ibadahnya selama 70 tahun. Di mana ia tidak berpuasa kecuali hanya hari Sabtu saja yang ia tidak berpuasa. Jadi seumur hidup selama 70 tahun dia berpuasa kecuali hari Sabtu yang ia tidak berpuasa. Kemudian dia bermohon kepada Allah untuk suatu hajatnya. Dia mohon kepada Allah untuk mendapatkan hajatnya, agar Allah kabulkan hajatnya. Namun Allah tidak mengabulkannya. Allah tidak mengabulkan hajatnya, padahal luar biasa ibadahnya. Tapi ketika ia minta hajat kepada Allah, ternyata Allah tidak kabulkan. Lalu ia merasa menyesali dirinya dan bertanya-tanya, oh, saya yang sudah ibadah sekian puluh tahun, 70 tahun, Allah tidak kabulkan permohonan saya, Allah tidak kabulkan hajat saya. Mana amal ibadah yang sudah saya lakukan selama 70 tahun? Padahal itu ia ucapkan dalam hati. Maka kemudian Allah katakan, Allah kirim malaikat untuk menyampaikan kepada si ahli ibadah yang selama 70 tahun ini. Malaikat lalu turun kepadanya dan berkata, wahai manusia, wahai ahli ibadah tadi, yang ahli ibadah selama 70 tahun itu, sesungguhnya saat dimana kamu merasa rendah hati, merasa rendah diri, itu lebih baik daripada ibadahmu yang lalu selama 70 tahun. Ya. Lawan daripada ujub, lawan daripada takabur ini adalah rendah diri, rendah hati. Kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun sudah beribadah sekian lama, jangan itu kita ungkapkan bahwa ya Allah sudah sekian lama saya beribadah tapi kok belum Engkau kabulkan juga. Ini bisa mendekatkan diri kita kepada sifat ujub, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kisah yang lain, ini juga kisah yang menarik, ya. Dikatakan oleh Asy-Sya'bi, beliau berkata, ada seseorang yang bila berjalan dinaungi oleh awan. Ini orang luar biasa. Ketika ia berjalan, ahli ibadah ini, ya, ketika ia berjalan, ia selalu dinaungi oleh awan. Ada suatu ketika ada temannya yang berkata, aku ingin berjalan berdampingan dengannya agar dapat naungan awan itu juga. Ketika ia sampaikan ini kepada sahabatnya tadi, si ahli ibadah, maka ahli ibadah ini berkata di dalam hati, dia ucapkan di dalam hati, orang yang seperti ini, maksudnya kawannya itu, yang ingin ikut berjalan berdampingan dengannya, dia bergumam dalam hati si ahli ibadah ini, orang semacam ini ingin berjalan dengan saya untuk mendapatkan naungan awan, artinya dia meremehkan. Dia menganggap bahwa dirinya lebih baik dari temannya itu. Apa yang terjadi? Setelah ketika keduanya berjalan bersama, mereka berdua dinaungi oleh awan. Tapi kemudian ketika mereka berpisah, ternyata awan itu menaungi sahabatnya, bukan menaungi si ahli ibadah. Jadi kita bisa melihat dampak daripada ujub ini ternyata bisa menghilangkan keberkahan dari seseorang yang bahkan walaupun ia seorang
ahli ibadah. Jangan sampai ada perasaan, karena itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Naungan awan tersebut adalah bukan karena ibadah kita, ya. Kita mampu untuk sholat tahajud setiap malam 8 rakaat itu bukan kekuasaan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita alim, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ada dikisahkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwasanya apabila beliau sedang berkhutbah lalu timbul rasa ujub, maka Umar bin Abdul Aziz menghentikan khutbahnya. Bila ia sedang menulis kemudian muncul perasaan ujub, maka beliau sobek-sobek kertasnya, kemudian beliau mengajarkan sebuah doa. Apa yang beliau baca? Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dibaca oleh Umar bin Abdul Aziz untuk menamai diri kita dari perasaan ujub. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejelekan nafsuku. Allahu a'lam bishawab. Kemudian ada tips yang lain yang disampaikan oleh Al-Faqih Abu Lais As-Samarkandi agar kita bisa terhindar dari perbuatan ujub, ya. Agar hati kita bisa terhindar dari perbuatan ujub, saya sampaikan secara singkat. Yang pertama adalah kita menyadari bahwa pertolongan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang mampu kita lakukan itu semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuan kita, bukan karena ilmu kita, bukan karena ibadah kita yang luar biasa, bukan. Tapi semata-mata karena Allah izinkan. Ya, Allah berikan kita kemampuan untuk melakukan itu. Kemudian yang kedua adalah menyadari semua nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Hendaknya kita sadar bahwa ketika kita mampu melaksanakan sholat tahajud sampai 8 rakaat di malam hari, ini harus kita syukuri. Yang ada adalah perasaan syukur, ya Allah. Alhamdulillah, atas izin Engkau, atas ridha Engkau, maka aku bisa melaksanakan sholat tahajud sebanyak 8 rakaat dalam hari ini. Itu munculkan itu aja. Bahwa itu adalah karunia dari Allah. Bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin tidak setiap orang mendapatkan nikmat seperti yang nikmatnya bisa bertahajud seperti yang dilakukan. Menunjukkan perasaan bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita. Kemudian yang ketiga adalah merasa khawatir bila amalnya tidak diterima. Jadi tetap harus ada di dalam hati kita, di dalam perasaan kita kekhawatiran. Ya Allah, jangan-jangan ibadah yang saya lakukan pada malam hari ini ada banyak kekurangannya. Ya Allah, saya khawatir, saya takut kalau tidak terima ibadah saya pada malam hari ini, ya Allah. Tetap harus ada kekhawatiran agar kita jangan jadi berbangga diri. Jangan sampai muncul perasaan ujub. Jangan sampai berikan kesempatan kepada setan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah dengan kita mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya. Jadi di antara hikmah bahwa kita melakukan perbuatan dosa adalah bahwa dengan mengingat perbuatan dosa yang kita lakukan, maka insya Allah kita tidak akan membanggakan diri kita. Karena begitu banyak dosa yang kita lakukan, maka sehebat apapun ibadah yang kita lakukan, kita teringat kepada dosa yang pernah kita lakukan. Itu bisa mengerem diri kita, hati kita dari perasaan ujub. Allahu a'lam. So, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan silaturahim dan taklim yang kita lakukan pada sore hari ini. Allah berikan keberkahan dan Allah berikan perlindungan diri kita dari sifat ujub dan sifat takabur. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya dan Bapak Ibu sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.